Hi guys, so hopefully we have a great day today. So have a lot of obstacles. So I think I will do upload more because it means to give a sign that I'm here. I'm still live, right? I'm still living. So that one is my video is supposedly to dedicate for the all to the world, to the earth, to everyone in the world, right? Even we are different in religion, faith, and belief, but we still united as one also, right? Okay, pada hari ini I will recite the Bible verse. Bible verse in a bahasa Malaysia or Indonesia. Alright, so pada hari ini Injil akan memberitakan tentang fasa imamat yang ke-16. Today Bible verse about the Leviticus on chapter number 16. Alright. Okay, iaitu pada hari raya pendamaian. Pada hari raya pendamaian iaitu sesudah kedua anak harum mati yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang masuk waktu ke dalam tempat kudus di belakang tabir ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut supaya jangan ia mati. Kerana aku menampakkan diri di dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Okay. Dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Okay. Proper words, proper pronunciation in the local language. Alright. Pada fasa yang ke-7, ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kedua yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahkannya sebagai korban penghapus dosa. Okey, tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan keluarganya, dan ia harus menyembelih lembu jantan itu. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan serta merangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian di atas hukum Allah supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memecikkan dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bahagian muka, dan ke depan pintu pendamaian itu ia harus memecikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya
dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memecikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian, ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu kerana segala kenajisan orang Israel dan kerana segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka, demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Seorang pun tidak boleh hadir ke dalam kemah pertemuan. Bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus sampai ia keluar setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu, dan ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah di sekelilingnya. Okey, pada tanduk mezbah di sekelilingnya. Kemudian ia harus memecikkan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jarinya 7 kali dan mentahirkan segala, menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkannya kambing jantan yang masih hidup itu. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya di atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka, ia harus menanggungkannya semuanya itu di atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dan dengan perantaran seorang yang sudah siap sedia untuk itu. Harun harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing jantan itu dan mengakui segala kesilapan, dan Harun sendiri sudah menyediakan tempat untuk kambing jantan itu pergi. Melepaskannya ke padang gurun dengan perantaran seorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Sesudah itu Harun harus masuk ke dalam kemah pertemuan dan menanggalkan pakaian linan yang dikenakannya ketika ia masuk ke dalam tempat kudus dan harus meninggalkannya di sana. Ia harus membasuh tubuhnya dengan air di satu tempat yang kudus dan mengenakan pakaiannya sendiri, lalu ia harus keluar dan mempersembahkan korban bakarannya sendiri dan korban bakaran bangsa itu dengan sedemikian itu mengadakan pendamaian baginya sendiri dan bagi bangsa itu. Kemudian ia harus membakar lemak korban penghapus dosa di atas mezbah. Maka orang yang melepaskan kambing jantan bagi Azazel itu, ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan sesudah itu barulah boleh masuk ke kemah pertemuan, ke perkemahan. Lembu jantan dan kambing jantan korban penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus harus dibawa keluar dari perkemahan, dan kulitnya, dagingnya dan kotorannya harus dibakar habis. Pada fasa yang ke-28, siapa yang membakar semuanya itu harus mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus rendahkan diri dengan berpuasa dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu.
Kerana pada hari itu harus diadakan penamaian bagimu, penamaian bagimu untuk mentahirkan kamu akan ditahirkan dari segala dosa di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi Sabat, hari pertemuan penuh. Bagimu dan kamu harus merendahkan dirinya dengan berpuasa. Itulah saat ketetapan untuk selama-lamanya. Dan penamaian harus dilakukan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditabiskan untuk memegang jawatan imam. Menggantikan ayahnya, ia harus mengenakan pakaian linan, yakni pakaian kudus. Okey, dan penamaian itu harus dilakukan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditabiskan dan memegang jawatan imam, menggantikan ayahnya. Ia harus mengenakan pakaian linan, yakni pakaian kudus. Ia harus mengadakan penamaian bagi tempat maha kudus, bagi kemah pertemuan dan bagi mezbah. Juga bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaah itu. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan penamaian bagi orang Israel kerana segala dosa mereka. Kerana bagi orang Israel kerana segala dosa mereka, maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Okey. Begitulah tentang fasa imamat yang ke-16. It's about the Leviticus on chapter number 16. Alright, about undang-undang ataupun peraturan Tuhan yang telah ditetapkan oleh Musa dan Harun, dan juga larangan Harun dan larangan Tuhan kepada Harun agar melarang kakaknya masuk ke dalam kemah pertemuan. Okey, inilah undang-undang yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Semoga Tuhan sentiasa bersama dengan kita semua. Amin.